Regulasi pangan dibuat untuk melindungi konsumen, namun seringkali membebani business owner. Pebisnis memang sebaiknya memiliki tameng agar tidak terdampak oleh kebijakan. Sah-sah saja asal jangan sampai kesehatan masyarakat yang jadi korbannya. Seperti halnya kalau kalian pebisnis baru, kalian itu punya NPWP baru dan mungkin secara perorangan kalian bisa manfaatkan fasilitas pajak hanya 0,5% dari omset untuk dibayarkan kepada negara dari omset setiap bulan, dan itu bisa 7 tahun selama kalian jaga omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Kalau lebih daripada itu maka kalian akan dikenakan tarif progresif 5-35% dari laba bersih kalian, dan kalian akan diwajibkan menjadi PKP atau pemungut PPN. Nah, itu bisa terancam customer kalian lari semua pindah ke toko sebelah. Kemudian kalau misalnya kalian sudah berbadan usaha dan memulai bisnisnya itu mungkin sudah berbadan usaha, maka kalian bisa manfaatkan fasilitas serupa 0,5% dari omset selama 3-4 tahun tergantung kalian bentuknya PT atau CV badan usahanya. Dan kalau misalnya lebih daripada itu omsetnya di atas 4,8 miliar setahun, kalian dikenakan tarif pajak 11-22% dan harus pungut PPN. Oke? Namun, regulasi memang masih dianggap sebagai penghambat bagi produsen. Jadi regulasi menurut aku sekarang nggak jelas gitu ya. Izin ini, izin itu, tumpang tindih dan tidak ada kejelasan. Setiap institusi jawabannya berbeda, even di institusi yang sama jawaban tiap orang pun berbeda-beda. Itu bikin pusing. Itu sehingga kita harus jadinya ngerubah-rubah strategi sampai perizinan di aku tuh sampai kompleks ya, sampai itu bisa merubah isi ingredients gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu yang lagi aku pusingin. Nah, kalau Rima apa yang lagi pusing? Kenyataan di lapangan memang banyak pebisnis yang membahayakan dan menyesatkan bagi konsumen. Contoh kasus, ada seorang produsen jamu dalam botol yang mengklaim produknya yaitu dapat menyembuhkan PCOS dan juga membantu program kehamilan. Padahal, kandungan gula di dalam produknya adalah lebih dari 60%. Alih-alih baik bagi kesehatan, produk ini justru berbahaya bagi konsumen. Emang oversell. Semua produk itu memang oversell. Masalahnya kita itu SDM rendah. Oversell. Sebutin satu produk di dunia yang tidak oversell. Name it. Ayo. Misalnya, gua dikasih obat kolesterol gitu. Apa? Obat kolesterol, statin. Gua akan nanya ke dokter, dok, oke, ini ya, kalau kita cari jurnalnya ya, terus kontrolnya ke manusianya ya, ini bisa menyebabkan Alzheimer. Maka kalau gue pakai obat ini, gue harus pakai yang namanya CoQ10. Kadang-kadang dokternya bingung, kok lu pinter. Kenapa? Karena sebelum gue pakai suatu, gue belajar itu apa. Gue mau tahu dulu itu apa. Kalau gue beli suplemen atau gue pakai suplemen, gue mau tahu dulu itu apa. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sekarang? Sebagai saintis, sebagai pebisnis, dan sebagai konsumen. Aku, sebagai sarjana teknologi pangan yang juga sedang menempuh pendidikan magister manajemen dan bisnis, mengajak kamu semua untuk memecahkan permasalahan ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapatmu.